tata cara penamaan ilmiahnya. Silakan, Walita mau lanjut atau mau dioper? Mau lanjut. Lempar ke Farizan, Pak. Oke, silakan. Dari Sisari kan Sisari udah berbulan-bulan belum jadi kan, malah mantap kan emailnya. Tadi ke siapa Walita? Farizan, Pak. Minta kan nomor Farizan ada? Mbak Siti gitu. Saya, Pak. Ya, silakan. Sebentar, Pak. Tata cara penamaan ilmiah. 1. Nama spesies terdiri dari atas dua kata. Kata pertama merupakan genus, dan kata kedua merupakan spesies. 2. Huruf pertama penunjuk nama genus ditulis huruf besar. Huruf pertama penunjuk spesies digunakan huruf kecil. 3. Nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. 4. Ditulis dengan garis bawah, cetak miring, atau huruf tebal. Nama spesies harus ditulis berbeda dengan huruf-huruf lainnya atau dimiringkan. 5. Jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari dua kata, kata kedua dan berikutnya harus digabungkan dengan tanda strip garis. Yang keenam, jika nama spesies hewan terdiri atas tiga kata, kata ketiga tersebut bukan nama spesies, melainkan nama subspesies atau anak jenis, yaitu nama takson di bawah spesies, maka ditulis terpisah. Yang ketujuh, nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama tersebut, misalnya jagung, yaitu Z, Mais, L. Huruf L tersebut merupakan inisial Linnaeus. Oke, jadi kalau untuk tata namanya sendiri, dia spesies terdiri dari dua kata, yaitu genus dan spesies. Nah, untuk genusnya sendiri, dia huruf kapital pertamanya huruf kapital. Kata pertama di huruf pertama di katanya itu dia huruf kapital, nanti yang untuk spesiesnya dia huruf kecil semua. Nah, untuk jadi ada tiga pilihan. Jadi mau kalian buat dia bentar, lebih enak ke sini sih sebenarnya. Nih. Jadi kalau untuk genus kalian bisa bikin tiga variasi, baik itu di bold, di line, sama di kontrol si genusnya maupun si spesiesnya. Jadi untuk penulisan tata nama penamaan ilmiah untuk genus dan spesies bisa tiga variasi, yaitu dua-duanya dibuat di bold, tapi dengan tetap ya, mau dia bold, underline, atau Ctrl I, itu huruf pertama dari genus itu huruf kapital. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk contoh nih, yang spesiesnya, dia Rosasinensis, jadi pakai strip, gitu ya. Oke. Nah, ini berikut subdivisi tumbuhan atau kingdom. Ini divisi Periodopita, Bryophyta, dan Spermatophyta. Ini yang Atrophyta dan Trichophyta. Nah, untuk di sini keterangannya ada keterangan dari contoh atau ciri-ciri dari Bryophyta dan Heterodophyta. Untuk bagian yang satu lagi, ini keterangan tentang Spermatophyta, yaitu baik Gymnospermae maupun Angiospermae. Begitupun dengan ciri dari Monocotyledon dan Dicotyledon. Oke, lanjut. Farizan, klasifikasinya. Sistem klasifikasi botani. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan menjadi suatu kelompok besar. Kemudian, kelompok besar ini dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga pada akhirnya terbentuk kelompok-kelompok terkecil yang beranggotakan satu jenis makhluk hidup. Tingkatan-tingkatan pengelompokan itu disebut takson, ilmunya taksonomi.
semakin tinggi tingkat taksonnya. Yang pertama, tingkat persamaannya akan semakin kecil. Yang kedua, detail pengelompokannya semakin sederhana. Yang ketiga, perbedaannya semakin banyak karena tuntutan kesamaannya sedikit. Yang keempat, tingkat kekerabatannya semakin jauh. Dan yang terakhir, anggotanya akan semakin banyak. Sebaliknya, tingkat takson semakin rendah. Lanjut ya. Nah, ini untuk sistem klasifikasi botania sendiri, itu dikelompokkan menjadi satu kelompok besar. Yang kemudian, kelompok besar ini dibagi-bagi menjadi kelompok kecil, dan hingga akhirnya terbentuk kelompok-kelompok yang terkecil yang beranggotakan satu jenis makhluk hidup. Nah, untuk tingkatannya sendiri, ini ilmunya disebut, tingkatannya disebut takson, dan ilmunya taksonomi. Nah, semakin tinggi tingkat taksonnya, persamaan semakin kecil. Karena apa? Karena tadi kan dia untuk masing-masing takson ini kan dia beranggotakan satu jenis ya. Nah, untuk detail pengelompokannya juga makin sederhana. Karena apa? Karena semakin sedikit. Terus perbedaan semakin banyak karena tuntutan kesamaannya sedikit. Yaitu tadi, karena masing-masing satu takson itu terdiri satu jenis makhluk hidup, berarti otomatis sudah paling banyak. Gitu. Paling tergantung dari spesiesnya. Selanjutnya tingkat kekerabatannya makin jauh. Ya karena tadi tergantung dari spesies juga, sama satu takson itu kan terdiri dari satu jenis makhluk hidup ya. Jadi kalau misalnya untuk berbeda spesies, yaitu tingkat kekerabatannya makin jauh, walaupun sebenarnya dia satu familia. Lanjutnya adalah anggotanya semakin banyak, yaitu balik lagi karena untuk satu takson sendiri itu terdiri satu jenis makhluk hidup. Oke.
Lanjut Pak Rizal. Tujuan klasifikasi. Yang pertama, menyederhanakan objek studi agar mudah dipelajari. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis. Yang ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Dan yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan dan sejarah evolusinya. Nah, ya kalau misalnya lihat ya, tujuannya sendiri ya lebih menyederhanakan objek studi, yaitu karena kalau kita udah mengklasifikasikannya untuk satu takson satu jenis makhluk hidup, itu udah lebih gampang lagi buat kita untuk mengidentifikasi. Lalu mendeskripsikan cara hidup makhluk berdasarkan tiap-tiap jenis ya, karena takson sendiri satu jenis makhluk hidup, ya udah kita bisa ngelihat masing-masing ciri dari makhluk hidup tersebut. Tuh. Jadi dan juga bisa dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya sama mengetahui hubungan kekerabatan dan sejarah evolusinya. Reza mau dioper ke siapa? Anissa udah no, Pak? Belum. Anissa lagi di jalan, Pak. Ya, curang. Coba yang lain. Silakan. Kamu tunjuk aja. Siti Fatimah, Pak. Ayo lanjut, Siti Fatimah. Tingkatan takson yang pertama ada apa sih ini? Ada dunia atau kerajaan kingdom, yang kedua keluarga besar, divisio untuk tumbuhan atau filum untuk hewan. Yang ketiga ada kelas, klasis, 4 bangsa, ordo, yang 5 suku, famili, 6 marga, genus, dan 7 jenis spesies. Nah, jadi kalau untuk tingkatan yang paling kecil itu spesies. Tadi makanya kalau kita lihat ini yang pertama itu genus sama spesies itu udah yang paling tingkatan yang paling sederhana untuk mengidentifikasi tumbuhan. Jadi urutannya dari kingdom, terus divisio, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Lanjut, Siti Fatimah. Yang pertama dunia atau kerajaan kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi makhluk hidup. Kebanyakan ahli biologi sependapat bahwa makhluk hidup di dunia ini dikelompokkan menjadi 5 kingdom. Diusulkan oleh Robert Whittaker tahun 1969. Kelima kingdom tersebut antara lain Monera, Proista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang kedua ada keluarga besar, divisio untuk tumbuhan atau filum untuk hewan. Nama filum digunakan pada dunia hewan dan nama divisio digunakan pada tumbuhan. Filum atau divisio terdiri atas organisme-organisme yang memiliki satu atau dua persamaan ciri. Nama filum tidak memiliki akhiran yang khas, sedangkan nama divisio umumnya memiliki ciri khas memiliki akhiran khas, antara lain mikota, zikomikota, atau jamur, dan pteri apa sih Pak? Nggak bisa membacanya. Pteridopita untuk tumbuhan lain. Nah, jadi kalian bisa lihat untuk kerajaannya sendiri atau kingdom, ini menurut Robert Whittaker, dia dibagi menjadi kelompok, yaitu Monera, Proista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, untuk keluarga besar sendiri atau divisio, ini cirinya adalah dengan mikota, atau kalau kalian ketigatnya zigomikota atau pteridopita, akhiran tak vita gitu, jadi itu keluarga besar subdivisi. Oke, lanjut Siti Fatimah. Mau dilanjut atau mau dioper? Silakan. Dioper aja Pak. Boleh, silakan. Putri Lestari Pak. Ya, silakan yang ditunjuk Siti Fatimah.
sifatnya kamu cari yang available aja. Oh, Pak. Kamu tunjuk yang bisa aja. Karena semuanya lagi digelantungan di bus atau di kereta. Saya nggak tahu. Atau lagi di mall, saya juga nggak tahu. Kamu tunjuk yang lain aja. Taruh dulu, Pak. Roida, Pak. Ya, silakan yang ditunjuk Siti Fatimah. Tadi yang tunjuk Siti Fatimah siapa? Nggak ada Siti Fatimah orangnya. Yang lain aja, yang lain. Yang lain aja Siti Fatimah. Fauzia, kamu lanjut aja deh. Fauzia saya, Pak. Ya. Oh, ya. 3. Klasik. Kelompok takson yang satu tingkat lebih rendah dari filum atau divisio. 4. Bangsa ordo atau ordo. Setiap kelas terdiri dari beberapa ordo. Pada dunia tumbuhan, nama ordo umumnya diberi akhiran ales. Rosales, contohnya. Yang kelima, ada suku atau kita sebut famili. Famili merupakan tingkat takson di bawah ordo. Nama famili tumbuhan biasanya diberi akhiran ACE, Rosaceae. Sedangkan untuk hewan biasanya diberi nama idea. Dalam penyebutan Indonesia, nama suku selalu diulang penyebutannya. Kacang-kacangan, anggrek, anggrek-angrekan, jahe-jahean. Oke. Jadi kalau untuk yang kalian lihat nih, yang terakhir itu adalah di familia. Dimana kalau untuk kelas sendiri, dia takson yang satu tingkat lebih rendah dari filum atau divisio. Begitupun dengan ordo, dia pada dunia tumbuhan, nama ordo umumnya diberikan dengan nama akhiran ales atau rosales. Nah, untuk famili sendiri, ini famili merupakan tingkat takson di bawah ordo. Nama famili tumbuhan biasanya diberi akhiran ACAE atau rosaceae. Nah, contohnya untuk dalam penyebutan Indonesia sendiri, nama suku selalu diulang-ulang. Contohnya kacang-kacangan, anggrek-angrekan, jahe-jahean, cabai-cabean gitu ya. Oke. Lanjut Anita. Anita Hayatun Nufus. Anita Hayatun Nufus. Nggak ada. Anissa, ada nggak Anissa? Anissa Rahma, ada nggak? Ananda Maharani. Iya, Pak. Ya, lanjut Ananda. Yang suku kan, Pak? Ya. Yang marga dan spesies. Marga. 6. Margo dan genus. Genus adalah takson yang lebih rendah daripada famili. Nama genus terdiri atas satu kata, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, dan seluruh huruf dalam kata itu ditulis dengan huruf miring atau dibedakan dari huruf lainnya. 7. Jenis atau spesies. Spesies adalah takson yang terendah.
Spesies adalah suatu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antara sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Aturan penulisan disebut binomial nomenklatur. Nah, selanjutnya adalah marga atau genus ya. Nah, di sini genus ini adalah taxa yang lebih rendah dari famili. Namun genus terdiri atas satu kata dan huruf pertama yang tadi contohnya yang tadi kita lihat di atas antara genus dan spesies dia penulisannya harus terpisah. Untuk genus sendiri dia penulisannya kata huruf pertama itu kapital, gitu ya. Atau ditulis miring atau tadi di bold. Jadi pilihannya ada 3. Mau dia di bold, mau kamu underline atau mau kamu miringkan. Untuk spesies sendiri ini taxa yang paling rendah. Jadi jenisnya atau spesiesnya. Nah, kalau di hewan di tanaman masih ada ya, maksudnya kayak kalau kita kan manusia nggak boleh incest gitu. Jadi di tanaman sendiri dia ada kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang fertil atau subur dengan atau penulisan yang disebut dengan binomial nomenklatur. Oke, lanjut Ananda. Ananda Maharani. Ya udah, Yusnia coba Yus. Ya Bapak, Nanda hadir. Ya, Yusnia boleh Yusnia. Karakter taksonomi. Yang pertama, penampakan atau fenotip yang dapat berupa morfologi, anatomi, histologi, fisiologi, maupun molekuler yang dimiliki oleh suatu individu yang pada umumnya dapat diinderai dan merupakan ekspresi dari gen yang mempengaruhi oleh lingkungannya. Yang kedua, subjek pertama yang diperlukan untuk identifikasi suatu spesies sehingga bisa didapatkan nama dan tingkatan takson spesies tersebut. Semakin banyak persamaan karakternya, semakin dekat hubungan kekerabatannya. Sebaliknya, semakin banyak perbedaannya, semakin jauh hubungan kekerabatannya. Oke, untuk karakternya sendiri, dia yang pertama adalah penampakan atau fenotip yang dapat berupa morfologi, anatomi, histologi, dan fisiologi. Ya, nah, untuk subjek pertama diperlukan identifikasi suatu jenis sehingga didapatkan nama dan tingkatan takson spesies tersebut. Gitu ya. Jadi semakin banyak persamaan karakternya, semakin dekat hubungan kekerabatannya. Sebaliknya jika semakin banyak perbedaannya, berarti semakin jauh hubungan kekerabatannya. Oke. Lanjut, Yusnia. Unik kayak untuk mengenali suatu taksa yang membedakannya dengan taksa yang lain. Atribut tersebut berfungsi sebagai dasar pengelompokan makhluk ke dalam taksa-taksa tertentu. Karakter dapat berupa warna, bentuk, dan struktur organ tertentu dari suatu taksa. Oke. Jadi atribut unik yang dipakai untuk mengenai suatu taksa yang membedakannya dengan taksa lain adalah sebagai dasar untuk mengelompokkan makhluk ke dalam taksa-taksa tertentu. Ya, jadi karakternya dapat berupa bentuk, warna, dan struktur organ dari suatu taksa. Oke, Yus, kamu mau lempar ke siapa, Yus? Lanjut boleh, Pak. Boleh. Karakter utama dalam taksonomi. Yang pertama itu ada karakter klasik atau classical karakteristik. A yaitu karakter morfologis atau morphological karakteristik. Mudah untuk dianalisis, stabil secara genetis, variasi tidak besar terhadap perubahan lingkungan, seringkali menjadi indikasi yang baik untuk hubungan filogenetik. B yaitu karakter fisiologis dan metabolik. Berkaitan langsung dengan enzim dan protein transport atau produk gen, dan oleh karenanya secara tidak langsung menunjukkan perbandingan genom mikroba. Yang C itu karakter ekologis atau ecological karakteristik, meliputi pola siklus hidup, hubungan simbiotik, patogenitas, dan preferensi habitat dan kebutuhan pertumbuhan.
Yang D ada analisis genetik atau genetik analisis. Meliputi kajian pertukaran gen, kromosomal, melalui konjugasi dan transformasi. Proses ini jarang terjadi antar general. Harus hati-hati untuk menghindari kesalahan yang disebabkan adanya karakter dari plasmid. Jadi kalau untuk karakter utama dalam taksonomi itu pertama ada karakter klasik. Nah, karakter klasik sendiri ini kita identifikasinya ada 4 bagian, yaitu kita identifikasi karakter morfologisnya, lalu kita identifikasi berdasarkan karakter fisiologisnya dan metaboliknya, yang ketiga berdasarkan karakter ekologisnya, dan yang keempat analisis genetiknya. Oke. Silakan. Yus, mau lanjut atau mau dioper, Yus? Lempar Pak ke Kak Sylvia, unit training sih. Oke, silakan. Sylvia. Yang B ya, Pak? Yang 2 ya, Pak, lanjutan itu ya, Pak? Ya, yang karakter molekuler. Oh, ya. 2 karakter molekuler atau molekuler karakteristik. A. Pembagian protein atau comparison of protein. Berguna sebab merefleksikan informasi genetik organisme. Analisisnya melalui 1. Penentuan urutan asam aminoprotein. 2. Perbandingan mobilitas elektroforesis. 3. Penentuan reaktivitas silang imunologis atau immunological cross reactivity. 4. Perbandingan sifat enzimatik. Yang B. Komposisi basa asam nukleat. Yang pertama, kandungan G plus C dapat ditentukan atas dasar suhu leleh atau TM, suhu atau panas yang mengakibatkan untai ganda molekul DNA memisah. Yang kedua, secara taksonomi berguna karena variasi dalam genus biasanya kurang dari 10%, tetapi variasi di antara genera jauh lebih besar, berkisar 25-80%. Oke, jadi yang kedua itu karakter molekuler. Nah, untuk karakter molekuler sendiri, dia melakukan proses perbandingan dua kegiatan, yaitu perbandingan protein sama komposisi asam basa nukleat. Ya, jadi di sini kalau untuk si perbandingan protein sendiri, dia berguna sebab merefleksikan informasi genetik organisme dengan analisis melalui perurutan asam aminonya, terus perbandingan mobilitas elektroforesis, terus penentuan reaktivitas silang imunologis, dan perbandingan sifat enzimatik. Nah, untuk yang komposisi asam basa nukleat sendiri, ini dia kandungan guanin sitosinnya dapat menentukan. Jadi G plus C itu adalah guanin sitosin. Jadi dia dapat menentukan dapat ditentukan atas dasar suhu leleh. Dan suhu leleh dikurangi suhu panas yang mengakibatkan untai ganda molekul DNA memisah. Oke, lanjut Vi. Untuk karakter molekulernya yang selanjutnya. Yang C, hibridasi asam nukleat atau nucleic acid hybridization. Yang pertama, menentukan tingkat homologi urutan. Yang kedua, suhu inkubasi mempengaruhi tingkat homologi urutan yang diperlukan untuk membentuk hibrid stabil. Yang D, penentuan urutan asam nukleat atau nucleic acid sequencing. Yang pertama, gen RNA adalah paling ideal untuk perbandingan sebab urutan basa gennya mengandung urutan yang stabil secara evolusioner atau lestari dan urutan bervariasi. Yang kedua, sekarang ini genom prokariotik lengkap telah ditentukan. Perbandingan langsung urutan genom lengkap akan menjadi sangat penting dalam taksonomi prokariotik. Oke, jadi untuk karakter molekulernya sendiri, dia itu ada yang ketiga adalah hibrida asam nukleat, lalu keempat penentuan urutan asam nukleatnya. Nah, lanjut ke taksonomi tumbuhan secara kimia. Vi, mau dilanjut atau mau dioper ke siapa, Vi? Oper aja, Pak.
ke Farizan, Pak. Silakan kamu yang tunjuk. Saya oper ke Farizan ya, Pak. Oke. Jan, ayo Jan, lanjut Jan. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Taksonomi tumbuhan secara kimia. Taksonomi kimia tumbuhan, sistematika tumbuhan, atau lebih dikenal dengan istilah fitokimia. Kemotaksonomi atau kemosistematik adalah taksonomi tumbuhan yang didasarkan oleh kandungan unsur kimia dalam tanaman. Ilmu ini berkembang dengan cepat, yang menggambarkan penggunaan unsur kimia yang terkandung dalam tumbuhan sebagai bahan untuk melengkapi klasifikasi pada tumbuhan. Pendekatan taksonomi secara modern, di mana pengelompokannya tidak hanya berdasarkan hubungan sifat morfologinya, tetapi juga karakter-karakter mikro atau non-morfologi yang salah satunya adalah kandungan zat kimia tersebut. Oke. Nah, untuk taksonomi tumbuhan secara kimia ini dikenal dengan fitokimia atau kemotaksonomi atau kemostatik, kemosistematik. Jadi dia adalah ilmu taksonomi tumbuhan yang didasarkan oleh kandungan unsur kimia, gitu ya. Jadi pendekatan taksonomi secara modern di mana pengelompokannya tidak hanya berdasarkan sifat morfologinya, jadi juga dari karakter mikro atau non-morfologi yang salah satunya adalah kandungan zat kimianya. Oke, lanjut Jan. Kata fitokimia. Fitokimia atau phytochemical berasal dari dua kata, yaitu phyto. Phyto yaitu tumbuhan atau tanaman, dua chemical yaitu zat kimia. Makna fitokimia adalah senyawa kimia yang terdapat dalam tumbuhan. Ya, jadi fitokimia ini berasal dari phytochemical yang berarti dua kata, yaitu phyto tanaman dan chemical adalah zat kimia. Jadi fitokimia sendiri adalah senyawa kimia yang terdapat dalam tumbuhan. Nah, ini pengertiannya secara sempit dan secara luas. Lanjut, Jan. Pengertian sempitnya yaitu senyawa yang ditemukan pada tumbuhan atau sayur dan buah yang tidak dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh, tetapi memiliki efek yang menguntungkan bagi kesehatan manusia. Pengertian secara luas yaitu cabang ilmu yang mempelajari senyawa organik yang dibentuk dan ditimbun oleh tumbuhan, yaitu mencakup struktur kimia, biosintesis, perubahan serta metabolisme, penyebaran secara alamiah, dan fungsi biologis. Nah, jadi kalian bisa lihat nih, pengertian secara sempitnya itu adalah senyawa yang ditemukan pada tumbuhan buah atau sayur yang tidak dibutuhkan untuk fungsi normal, tapi memang memiliki efek yang menguntungkan bagi manusia. Nah, tapi untuk secara luasnya sendiri, dia adalah cabang ilmu yang mempelajari senyawa organik yang dibentuk dan ditimbun oleh tumbuhan, yaitu mencakup struktur kimia, biosintesis, perubahan serta metabolisme, penyebaran secara alamiah, dan fungsi biologis. Jan, mau dilanjut atau mau dioper? Lanjut dulu deh, Kak. Oke. Senyawa fitokimia. Senyawa fitokimia adalah zat kimia alami yang terdapat dalam tanaman yang memberikan cita rasa, aroma, ataupun warna khas pada tanaman tersebut. Beberapa khasiat senyawa fitokimia adalah anti kanker, anti mikroba, antioksidan, anti trombotik, meningkatkan sistem kekebalan, antiinflamasi, mengatur tekanan darah, menurunkan kolesterol, serta mengatur gula darah. Nah, untuk senyawa fitokimia sendiri, pengertiannya adalah zat kimia alami yang terdapat dalam tanaman yang memberikan cita rasa, aroma, maupun warna khas pada tanaman. Nah, jadi beberapa senyawa fitokimia berhasil sebagai anti kanker sampai dia mengatur kadar gula darah. Oke, lanjut. Jan, mau dioper atau gimana terserah. Lanjut deh, Pak. Oke. Faktor penting dalam kimia tumbuhan.
ada tidaknya akumulasi dari kimia tumbuhan pada beberapa organ tanaman. Teknik yang biasa digunakan untuk mendeterminasi ada atau tidaknya kimia tumbuhan adalah kromatografi. Teknik kromatografi telah dikembangkan secara luas, di mana kecepatan dan keakuratan data akumulasi tidak bisa ditampilkan dengan teknik lainnya. Oke, jadi untuk kalau kita mau mengetahui ada tidaknya zat kimia dalam suatu tanaman, ya salah satu metode adalah kromatografi. Jadi teknik ini dikembangkan secara luas, di mana kecepatan dan keakuratan data akumulasi tidak bisa ditampilkan dengan teknik yang lain. Oke, lanjut. Lanjutan. Pendekatan kimia tumbuhan pada masa sekarang mengalami perkembangan pesat dengan dikembangkan teknik lain selain kromatografi, yaitu elektroforesis. Kromatografi dan elektroforesis, keduanya dapat dioperasikan untuk menganalisis bermacam-macam sampel tumbuhan yang kuantitasnya sangat kecil dengan proses yang cukup cepat. Kandungan kimia tumbuhan yang sering dianalisis dalam taksonomi tumbuhan adalah terpenoid, flavonoid, dan alkaloid. Oke. Jadi kalian bisa lihat, selain kromatografi juga bisa elektroforesis. Nah, ini di bawah link YouTube, kalian bisa klik sendiri nanti di rumah, lihat macam-macam kromatografi dan metode elektroforesis bagaimana. Gitu ya. Oke. Lanjut, Jan. Mau dioper atau mau dilanjut, Jan? Oper, Pak. Silakan. Siapa perasaan oke semua. Pules aja Jan, nggak apa-apa. Ya udah, pules. Oke. Metabolit primer. Senyawa pembangun diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme penghasilnya. Terdapat pada semua organisme hidup. Lemak, karbohidrat, asam amino, asam nukleat, polipeptida, klorofil. Oke. Jadi contoh senyawa kimia yang ada di tubuh tanaman ini pertama metabolit primer. Nah, dia fungsi sebagai senyawa pembangun, diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme penghasilnya, terdapat pada semua organisme hidup. Contohnya lemak, karbohidrat, asam amino, asam nukleat, dan polipeptida. Lanjut, Putri. Ya. Metabolit sekunder. 1. Senyawa untuk bertahan dari organisme lain. 2. Jumlah lebih banyak tumbuhan dari hewan. 3. Hewan mengeluarkan atau membuang produk metabolisme melalui urin atau feses. Tumbuhan mengakumulasikan pada bagian vakula dan sel-sel dengan kemungkinan diikuti dengan proses katabolisme. 4. Terbatas dan spesifik pada suku tertentu dan merupakan ciri atau identifikasi dari suatu tumbuhan. 5. Digitoksin sampai jantung. Triptofan kurang lebih daya ingat. Jadi yang kalian lihat, yang kedua adalah metabolit sekunder. Nah, jadi dia sebenarnya dia itu terbatas dan spesifik pada suku tertentu saja dan merupakan ciri atau identifikasi dari suatu tumbuhan. Contohnya digitoksin untuk jantung dan triptofan untuk penambah daya ingat. Lanjut, Put. Penggolongan kandungan kimia dalam bahan alam. Taksonomi, pendekatan kemotaksonomi tumbuhan yang sejenis secara taksonomi kemungkinan memiliki kandungan senyawa struktur yang serupa. Struktur kimia, kelompok alifatik atau asam amino, karbohidrat, asam lemak, alisklik atau terpenoid, steroid, heteroksiklik atau alkaloid, flavonoid, aromatika atau fenol dan quinon. Aktivitas farmakologi, khasiat sama senyawa berbeda seperti kinina atau kinolin, artemisin atau lakton sebagai anti malaria. Khasiat beda senyawa mirip seperti kodein dan morfin sebagai narkotika.
Oke, nah untuk pengelolaan kandungan kimia sendiri ini berdasarkan taksonominya, lalu ke struktur kimianya, lalu ke aktivitas farmakologinya. Jadi kalau untuk ke taksonominya sendiri adalah dia ini pendekatannya ke kemotaksonomi atau tumbuhan yang sejenis secara taksonomi kemungkinan memiliki kandungan senyawa struktur yang serupa. Nah, untuk struktur kimianya ini berdasarkan kelompok alipatik, alisiklik, dan aromatik. Nah, untuk khasiat aktivitas farmakologi ini khasiat sama senyawa berbeda seperti kina dan artemisin sebagai anti malaria. Khasiat beda senyawa mirip kan seperti kodein dan morfin sebagai narkotika. Lanjut Put, penggolongan yang keempat berdasarkan biogenesisnya. Penggolongan kandungan kimia dalam bahan alam lanjutannya, biogenesis membandingkan kemiripan struktur dan proses biosintesis atau biogenesis disertai dengan fisiologi tumbuhan yaitu berdasarkan jalur asam asetat atau flavonoid, asam sikimat atau flavonoid, dan kuinon, asam mefalonat atau terpenoid, dan steroid, dan asam N atau alkaloid. Nah, kalau yang penggolongan yang terakhir itu berdasarkan biogenesis. Jadi dia membandingkan kemiripan struktur dan proses biosintesis atau biogenesis disertai dengan fisiologi tumbuhan. Contohnya berdasarkan jalur asam asetat atau flavonoid, asam sikimat atau flavonoid quinone, asam mefalonat, terpenoid steroid, dan senyawa N atau alkaloid. Nah, ini contoh-contoh senyawa kimia yang ada dalam tumbuhan dan berfungsi bagi kesehatan. Nah, kalian bisa lihat di gambar. Contoh saponin ya, dia C itu sebagai antioksidan. D, dia sebagai anti-trombotik atau sebagai pengencer, anti pembekuan darah. Lanjut ke F, dia itu sebagai antiinflamasi. Lanjut ke H, dia menurunkan kolesterol, dan lanjut ke I, dia mengatur kadar gula darah. Oke, lanjut Put. Fitokimia sama dengan fitonutrien. Fitokimia bukanlah zat gizi karena dengan kita mengonsumsi makanan yang bergizi maka tubuh akan melakukan metabolisme secara normal. Namun adanya fitokimia maka sangat membantu tubuh menjadi lebih sehat, lebih kuat dan bugar. Fitokimia terkadang disebut sebagai fitonutrien sebab zat fitokimia tidak dibutuhkan dalam kondisi normal dan ketiadaan zat fitokimia tidak menyebabkan defisiensi. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat, ini sebenarnya pengertian dalam arti sempit gitu ya. Jadi maksudnya dia menguntungkan bagi tubuh, tapi tidak menyebabkan perburukan atau tidak menyebabkan defisiensi kalau kita nggak mengkonsumsi. Gitu. Tadi pengertian yang di atas untuk fitokimia atau yang dianggap dengan fitonutrien. Nah, ini contohnya potensi seretan dan bobot untuk penyembuhan penyakit. Nah, kalian bisa lihat contohnya pisang, jeruk, alpukat, tomat dengan kandungannya dan sebagai manfaatnya. Selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Siti Fatimah, Sarah Fauzia, Florita, Sylvia, Yusnia, Ules, Anissa, Ananda, ada pertanyaan? Cukup? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Oke, Pak. saya input absen ya. Baik, Pak. Salah Permata ada, Salah Fauzia ada, Sylvia ada, Anissa Rahma. Ada Pak tadi di jalan. Hadir, Pak. Oke, Gita, Hadir, Pak. Yusnia, Hadir, Pak. Roida, PJ Matuli siapa nih tadi? Namanya saya lupa. Roida ada, Roida. Tak coba tak cek
Ada Roida nggak di partisipan? Ya, ada Pak Raida. Oke. Florita ada ya, Putri Lestari ada, Farizan ada, Arta ada, PJ matkulnya? Ada, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Ananda ada ya, Siti Hadir, Pak. Fatimah, Hadir, Pak. Anita, Hadir, Pak. Deborah. Hadir, Pak. Oke, hadir semua. Oke, sudah saya input absennya, kalian tinggal cek di sini masing-masing. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kelas saya tutup ya. Oke, materinya saya share aja ke Arta ya. Nanti saya share juga di e-learning. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, kelas saya tutup. Saya mau ucapkan terima kasih, mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Bapak. Terima kasih, Bapak.